Baiklah, ketemu lagi dengan saya. Selamat sore, Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Nama saya Yakobus Wahyu Eko Santoso, NIM 0447806008. Tugas yang kedua, mata kuliah pemrograman berbasis desktop dengan tutor Bapak Putut Pamilih Widakdo Eskom Mkom. Nah, kita awali dengan mengimport 3 library, ArrayList, HashMap, dan Scanner. Kita akan nanti terangkan satu persatu apa yang dimaksud sambil kita praktekkan. Nah, pertama adalah kelas menu. Ini pengulangan saja dengan tugas ke-1. String nama, integer harga, string kategori. Public menu, string nama, integer harga, string kategori. Ini 3 parameter. Nanti kita akan masukkan satu persatu ke sini. Nah, melalui pemanggilan dari metode-metode yang lainnya. Nanti kita akan lihat. Public string, toString, return nama, ini akan mengembalikan. Kalau tidak ada void, berarti mengembalikan nanti digunakan oleh metode lain atau tidak digunakan. Gitu. Bisa 2 digunakan atau bisa juga tidak digunakan apabila tidak diperlukan. Public class, restoran menu, ini adalah suatu kelas yang utama yang merangkum semua program yang kita buat ini. Nah, kita awali dengan yang ke-29 yaitu static hashmap. Ini akan dibuat suatu new hashmap yang baru yang akan menghasilkan suatu array list yang disebut dengan menu, dimasukkan ke menu. Nanti menu itu akan membuat suatu array yang dihasilkan dari hashmap gitu ya. Nah, kemudian scanner tentu akan menerima inputan dari user. Nah, kemudian main ini akan dijalankan pertama kali. Apa yang dijalankan pertama kali yaitu di sini adalah perintah bersarang yang akan menampilkan 3 menu, yaitu daftar menu, pengelola menu, kemudian exit. Nah, kenapa demikian? Kita akan menyatukan daftar menu dan pesanan. Kita jadikan satu menu yang utama dengan tujuan yaitu setiap pemesanan pasti harus didahului dengan melihat daftar menu. Jadi nanti daftar menu selalu akan digandeng dengan pemesanan. Nah, kemudian baris berikutnya adalah memeriksa validitas dari user yang mengetikkan. Apabila tidak valid, ini adalah apabila user menginput sesuatu yang bukan integer, baik itu huruf atau apapun, maka dia akan ditolak. Nah, kemudian apabila sesuai dengan yang kehendaki 1, 2, 3 dan bukan huruf, maka akan masuk ke dalam suatu baris atau suatu pencabangan di sini ya, istilahnya pencabangan, pilihan pencabangan yang sejenis dengan else if gitu. Nah, di sini yang digunakan adalah switch. Switch itu berarti hanya memilih satu di antara sekian. Misalkan berarti kalau yang dipilih satu maka akan dieksekusi yang satu, kemudian program langsung akan keluar gitu ya. Jadi tidak lagi meneruskan pilihan yang berikutnya. Nah, apabila tidak maka akan ditampilkan pilihan tidak valid. Nah, lalu inisialisasi menu ini akan menampilkan menu yang pertama kali, di mana di sini akan dibagi 2, makanan dan minuman. Kemudian yang makanan akan dimasukkan terlebih dahulu, ayam goreng sekian, nasi bakar dan seterusnya. Ini bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita, dan nanti kita bisa rubah melalui menu yang disediakan melalui program jika sudah berjalan. Bisa kita ubah, kita hapus, kita tambah, dan sebagainya. Nah, kemudian menu daftar, menu, dan pemesanan. Nah, ini yang dijadikan satu ya. Pemesanan selalu oleh user akan ditawarkan untuk menampilkan daftar menu karena user harus melihat daftar menu dulu sebelum melakukan pemesanan. Maka jika ditekan angka 1, maka akan ditampil di sini tampilkan daftar menu. Apabila diketik 2, maka
akan melakukan pemesanan. Di sini menu pemesanan, apabila tidak melakukan apa-apa maka exit, kita tekan angka 3 maka akan kembali ke menu utama. Nah, ini adalah pemeriksaan validitasnya seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian tampilkan daftar menu. Ini hanya sekedar untuk menampilkan daftar menu dari hash map yang sudah disiapkan sebelumnya. Di sini ada juga perintah bersarang. Di sini dia akan for, jadi sampai dia daftar menu ini keysetnya itu nomor-nomornya sampai dia habis, maka dia akan ditampilkan satu persatu. Apabila menu itu kosong, misalkan dihapus semua, maka dia akan menu itu akan memberitakan tidak ada menu dan seterusnya. Nah, di berikutnya adalah menu pemesanan. Menu pemesanan di sini akan ditawarkan user untuk memasukkan pesanan satu persatu sampai user mengetikkan kata-kata selesai, baru dia akan menghitung jumlah pesanan. Dia akan terus-menerus, jadi di sini ada while true, apabila dia while true tercapai jika kata-kata selesai belum diketikkan, artinya dia akan terus-menerus meminta pesanan dari user, pesanannya apa, kemudian juga akan diminta kuantitinya atau jumlah pesanannya. Jumlah pesanannya nanti akan ditampilkan. Nah, di sini di split, apabila split di sini lebih dari 2 sama dengannya, maka dianggap tidak valid. Maka betul-betul pesanannya harus sama dengan nasi goreng sama dengan 2, seperti itu, seperti yang dicontohkan. Nah, kemudian ditampilkan kemudian berikutnya adalah di sini maksudnya adalah pesanan tidak valid apabila jumlahnya yang diketikkan tidak sesuai dengan yang dicontohkan. Di sini adalah integer, jumlahnya berapa. Apabila yang diketikkan bukan angka, maka program akan menampilkan format tidak valid. Nah, kemudian apabila menu itu diketikkan tapi tidak sesuai dengan yang ada di dalam daftar menu, maka akan ditampilkan juga tidak ditemukan. Nah, di sini dipanggil cari menu dari daftar nama, itu nanti ada di paling bawah metode ini. Nah, static void, tampilkan struct. Nah, ini perhitungan secara matematis. Jadi kalau total harganya di atas 100.000, maka diadakan diskon, kemudian menghitung pajak, dihitung dari total biaya setelah dipotong diskon, dikalikan dengan 10% atau 0,1, dan seterusnya. Di sini akan dicetak secara rinci satu persatu. Nah, kemudian cari menu dari nama tadi yang dari di atas, gunanya adalah untuk memastikan bahwa si pelanggan atau user itu mengetikkan hanya yang ada di dalam daftar menu. Apabila tidak ada, maka akan ditampilkan pesan error. Nah, kemudian pengelola menu di sini ada 4, tambah menu, ubah menu, hapus menu. Nah, tambah menu di sini akan nanti, dan di sini ada juga perintah bersarang, ada juga validitasnya. Apabila tidak valid, maka dikembalikan menu utama. Nah, di sini akan satu persatu tambah menu, ubah menu, hapus menu. Pada intinya adalah tambah menu di sini yang paling memegang peranan adalah di sini add new, di sini berarti ditambahkan menu yang baru. Nah, kalau diubah menu nanti dia akan memasukkan kode berapa menunya, kemudian akan dicari. Nah, apabila ketemu nanti akan dirubah namanya, nama barunya apa. Nah, di sini juga namanya harga barunya berapa. Nanti di sini akan dimasukkan menu yang diubah nama. Nah, nanti ini fungsinya adalah merubah nama menu. Hapus menu ini nanti hanya akan menghapus di sini di baris ke-33, remove menu yang dihapus. Cari menu dari nomor, ini gunanya juga sama dengan yang cari nama tadi. Cari nomor apabila nomor yang diinputkan
tidak ada, misalkan angkanya berapapun yang diinput, 4, 5, dan sebagainya, tidak akan ketemu, maka akan ditampilkan pesan error. Baik, akan kita run. Kita akan pilih coba dari daftar menu terlebih dulu pastinya. Tampil daftar menu, kita akan pesan misalkan ayam goreng sama dengan 10. Oh sorry, berarti ini tidak valid. Nah ini sekaligus mencoba validitasnya itu sudah berfungsi berarti. Kita akan kembali dulu ke menu utama, kemudian daftar menu, kemudian pemesanan. Nah misalkan, pemesanan sama dengan ayam goreng sama dengan 10. Kemudian teh manis sama dengan 10 juga artinya. Nah kemudian katakanlah kita udah selesai, maka akan langsung dihitung. Nah teh manis ayam goreng sekian, diskonnya ketemu 270.000, pajaknya 27.000, maka akan dijumlah 270 ditambah 27.000 ditambah 20.000 sampai ketemunya adalah 317.006. Kita akan coba menu yang kedua, yaitu pengelolaan menu. Pengelolaan menu kita akan coba satu persatu. Misalkan tambah menu, kita akan tambah misalnya minumannya terasa kurang, jadi kita tambah misalnya minumannya es buah, misalkan es buah seperti itu. Kemudian harganya misalkan 10 atau 12.000 misalkan. Kategorinya kita masukkan minuman. Nah, kemudian kita pilih atau kita kembali ke menu utama. Kemudian tampilkan apakah masuk, sudah masuk es buah. Nah, kemudian kita akan coba yang kita ubah misalkan masukkan nomor yang ingin diubah, misalkan nasi bakar, misalkan sudah tidak laku, misalkan kita akan ubah menjadi nasi goreng misalkan. Apakah Anda akan ini ya, masukkan menu yang baru, nasi goreng, masukkan harga menu yang baru, misalkan nasi goreng seafood 25.000. Nah, kita akan tampilkan, lihat daftar menu dan pemesanan, tampilkan daftar menu. Sudah berubah, nasi goreng 25.000. Nah, kembali ke menu utama. Menu utama kita akan coba untuk melakukan penghapusan nomor 3. Masukkan nomor menu yang ingin dihapus, misalkan nomor 7 lontong ini, misalkan orang sudah nggak suka lagi, maka nomor 7 kita akan hapus. Lontong ya. Kembali ke menu utama, daftar menu, tampilkan, lontong sudah tidak ada. Nah, itu adalah tampilan. Kita akan coba untuk mengetikkan huruf, misalkan di sini tidak valid. Kita ketikkan 4, misalkan tidak valid. Berarti kalau kita 3, kembali ke menu utama. Pengelola menu juga begitu. Misalkan pengelola menu, kita ketik huruf tidak valid, input tidak valid. Kemudian kita kembali ke menu utama. Ya, exit. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Saya akhiri juga video saya. Terima kasih atas perhatiannya.